bersekutu bersama-sama itu modal utama. Kesepahaman. Jadi setiap keputusan di musyawarah kerja harus dipertanggungjawabkan bersama-sama. Shalom, selamat malam. Kita kembali lagi di podcast Pemuda Kelompok 10 GKST Immanuel Palo. Dan di episode kali ini kita kehadiran tamu istimewa. Saya perkenalkan dulu, Ferdi Labania. Ya, shalom, selamat malam. Kalau kita dulu, di zaman kita dulu panggilnya Dedi Lui. Bagaimana itu? Nyambungnya di mana itu? Iya, mama saya Lui. Oh begitu. Jadi marganya mama yang tak bawain. Iya. Tapi kalau di yang lain-lain ijazah ya, nama bapak. Nama bapak. Nah, apa kabar nih, Om Ded? Puji Tuhan, luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. Ya. Jadi saya perkenalkan dulu, Dedi ini mantan ketua PPJ GKST Immanuel Palo. Kalau di zaman kita dulu Komisi Pemuda Jemaat KPJ. KPJ. Nah, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba berubah, tapi ya bukan urusan kita lah itu. Beliau terima kasih sekali nih, Ded, bisa mau kami undang di tengah kesibukannya. Saya yakin di akhir-akhir ini Dedi sangat sibuk. Sibuk ya, lebaran loh. Banyak yang mau diurus begitu. Ya. Oke. Ya, Ded, itu tahun berapa ya waktu menjabat ketua KPJ ya, yang sekarang sudah jadi PPJ namanya itu? Sebenarnya saya baru. Tapi berkiprah. Boleh saya cerita dari awal? Boleh. Ya. Bebas. Saya masuk aktif di pemuda itu tahun 93. Oh, 93. Ya, 93, 94 karena syarat untuk menjadi pemuda itu CD jemaat. 94 saya ikut CD. Jadi tunggu CD dulu. Ya, CD dulu baru dikatakan pemuda. Iya, siap. Ya, masuk di situ. Setelah itu beberapa tahun saya jadi menjadi ketua kelompok. Dulu masih sektor ya, belum kelompok. Belum ya, kelompok. Ketua sektor, pemuda ya, kelompok gitu. Ketua pemuda sektor 9. Sektor ya, saya ingat zaman kita dulu sektor. Sektor. Kalau di wilayah sini sektor 4. Ya. Ya, waktu itu. Nah, terpilihnya saya itu di 2017. Tapi kiprah untuk pemuda itu saya jalan terus. Banyak membantu teman-teman di zamannya Apro, di zamannya Dian, terus Dian Merdekawati ya. Ya. Setelah itu Nia, ketika Dian sekolah, Nia menggantikan, terus saya terpilihnya di situ. Nah, di situ sudah anggaran dasar, anggaran rumah tangga sudah jalan. Jalan ya. Karena 2015. Oh, di situ awalnya ya. Ya. 2017 saya terpilih. Begitu. Jadi kalau mau bilang sudah jauh sekali tidak. Tapi kenangan yang saya produk lama yang dipakai di yang terbaru. Jadi produk lama kalau kayak komputer dulu yang masih flat, belum yang berdiri ya. Saya produk itu. Nah, terus terpilihnya di 2017. Tapi no problem lah saya kira. Ya banyak tahu lah. Iya, di zaman Dedi menjabat ketua KPJ ya, kita pakai KPJ saja karena di zamannya Dedi itu. Dulu sebelum diubah menjadi Komisi Pemuda Jemaat itu, apa program yang menurut Dedi yang paling berkesan karena saya yakin beda lah zamannya kan? Ya. Memang program pemuda di zaman dulu kan ketika saya hadir, teman-temannya juga sudah semakin kreatif. Banyak yang pulang dari Jawa sekolah. Kalau kita ke Jawa itu cari doi, bukan piskola. Jadi kita mulai mengumpul teman-teman yang mulai cerdas-cerdas ini, kira-kira apa program apa yang kita akan susun. Nah, di masa kepemimpinan saya itu dari usaha dana kita coba buat ada penghasilan dari pemuda. Kalau menghasilkan berarti bukan cuma usaha dana namanya. Kita bangun kewirausahaan. Kewirausahaan itu kalau saya pikir
penting ini motor. Ya. Motor dalam pelayanan. Mungkin teman-teman bilang terlalu naif, kita bilang itu yang nomor satu. Memang doa nomor satu. Ya. Tapi keuangan ini penting. Ya. Karena mendukung semua aktivitas organisasi itu dari dana. Setuju. Nah, kegiatan-kegiatan yang cukup besar karena waktu itu ada perubahan lah. Kalau dulu kita cuma pakai gitar, kita harus pakai betul, lengkap. Betul. Teman-teman juga sudah tidak mau hanya pakai gitar atau pakai keyboard. Ya. Mereka sudah harus pakai drum. Ya. Paling kurang kajon. Ya. Nah, sudah harus lengkap. Nah, di situ kita mulai coba pencarian dana untuk lebih dan memakai. Tapi sebelumnya memang sudah ada. Bahkan ada yang menawarkan bantuan pada waktu itu, kalau nggak salah Kak Erik ya, untuk bantuan waktu itu. Cari sama lagi ya. Ya, jadi saya pikir ya disitulah tempat kita, bagaimana pemuda-pemuda itu bisa diwadahi. Ada yang main drum, ada yang main gitar, ada yang main keyboard, dan aktivitas lainnya. Dan itu juga yang membuat pemuda jadi bersemangat kan? Ya, bersemangat. Pengalaman-pengalaman itu dulu yang saya dorong. Bagaimana pengalaman kita dari luar. Kalau ada teman-teman yang dari Jawa, saya pernah dari Surabaya. Ketika masuk di gereja itu pelayanannya luar biasa. Baik. Kita ambil yang baik-baiknya itu. Kita disambut begitu baik dari depan pagar. Untuk masuk di gereja itu disambut luar biasa. Oh, senyumannya manis, disapa baik-baik. Ada satu hal yang mungkin kita belum lakukan. Pada waktu itu saya pergi itu memang ya tidak ada apa-apa. Ya. Kecuali kolekte. Ya. Tidak bawa Alkitab. Ya. Nah, di sana memang disiapkan Ya. Luar biasa. Alkitab itu. Jadi setiap orang yang tidak bawa Alkitab itu dipinjamkan Alkitab untuk beribadah ke dalam. Nah, setelah itu nanti kita kembalikan. Nah, di situ ada terjalin hubungan dengan mereka. Mereka follow up karena dipikir kalau nggak bawa Alkitab berarti orang baru ini. Ya. Ketahuan kan? Iya, ketahuan orang baru ini. Nah, mereka coba sapa bagaimana, di mana, alamat tinggal dan sebagainya. Memang mungkin di tempat kita yang itu harus ditanamkan. Ya. Kan zaman itu belum ada Alkitab elektronik toh. Ya, jadi kita upayakan supaya mereka juga itu pemuda itu kreatif. Kita lakukan juga dulu itu seperti itu. Walaupun kita tidak bagi-bagi Alkitab, kita mulai sambut mereka dengan baik. Karena ya kalau terserang di kita itu kan kalau ibadah ya siapa lu siapa gue. Ibadah saja untuk Tuhan. Kalau di sana kan agak beda. Mereka orang baru lihat orang baru ya mereka sapa luar biasa. Jadi ada kesan yang mereka bawa pulang dan ingin lagi ibadah di tempat itu. Nah, saya berharap juga seperti itu. Kemarin kita lakukan supaya mereka lakukan itu. Ya. Nah, saya ingat juga waktu ibadah Natal atau apa gabungan saya juga diundang dulu. Ya. Mungkin kita ke pemuda luar biasa dapat undangan. Ya. Jadi saat itu saya datang, saya perhatikan Dedi waktu itu hampir semua tamu itu disalamin kan. Sebelum mulai Dedi sudah ada di situ. Ya. Nah, itu juga mungkin bagian dari yang Dedi terapkan di zaman itu ya. Ya, jadi kenapa pentingnya itu? Kan tidak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita lakukan pendekatan itu supaya mereka kenal. Oh, ini ketuanya. Oh, ini pengurusnya. Oh, ini panitianya. Nah, dan lain sebagainya. Sehingga mereka mau komunikasi sama siapa, misalnya sama ketua atau ke pengurus, itu tersampaikan. Mereka tidak tanya-tanya lagi. Oh, ini siapa ya? Betul. Ini jangan-jangan gereja lain ini. Ya. Gitu. Nah, di zaman itu juga saya upayakan untuk bisa kerjasama dengan gereja-gereja lain. Ya, saya ingat itu ada beberapa denominasi pemuda itu diundang untuk ketuanya. Ya, diundang. Kenapa penting? Karena kita tidak hanya bergerak hanya di dalam saja. Ya. Misalnya kita tidak keluar. Jadi PR nanti ketika kita keluar, oh ternyata pemuda di luar sudah seperti ini. Nah, harus kita keluar, kita berkolaborasi dengan teman-teman di luar. Apa keinginan, apa yang mereka sudah capai. Pencapaian mereka mungkin sudah lebih dari kita. Ayo kita belajar ke mereka. Jangan malu-malu. Memang mungkin kita jemaat besar, tapi mungkin mereka lebih dulu dari teknologi dan sebagainya, dari segi kreativitas. Kita harus belajar. Jangan malu. Ya, betul itu. Saya setuju itu. Nah, itu di zaman Dedi ya kurang lebih
tidak jauh-jauh lah di zaman saya itu, karena tidak jauh beda umur lah kita ini. Nah itu, jadi sekadar gambaran bahwa di zaman Dedi itu seperti itu. Nah, saya kayak ini, Ded. Ini kan ada perubahan, gitu. Pesat sekali, digitalisasi. Di zaman kita dulu kan belum seperti itu. Di zaman kita itu, saya ingat seperti kita sampaikan tadi di diskusi sebelumnya, bahwa zaman kita itu kalau mau ibadah, seksi Quranian itu kendati pergi antar kertas undangan yang dipotong-potong kecil. Ya, betul. Bayangkan perjuangannya itu, mendatangi seluas ini. Kalau ibadah gabungan dan segala macam ibadah pemuda sektor dulu istilahnya. Itu seksi Quranian jalan bawa undangan, tapi yang datang itu meresponnya bagus. Cukup banyak. Nah sekarang teknologi itu sudah semakin canggih. Kirim WA kan satu kali kirim langsung sampai gitu. Tapi sepertinya bagaimana ya, tadi saya sempat podcast juga dengan Ketua PPJ Anugerah, itu juga tantangan buat mereka bagaimana mengaktifkan itu. Sebenarnya apa yang ada perubahan apa ini yang dilihat? Di zaman kita dulu kok pakai ini tapi bisa bersemangat itu. Sekarang sudah canggih tapi kayak adem-adem begitu. Ya, saya cerita karena saya mungkin 23 tahun, mungkin saya pemuda terlama. Jadi 23 tahun dari pemuda, perubahan-perubahan itu saya alami betul. Jadi saya ikut merasakan. Kalau dulu kita ibadah, hampir semua kenal. Jadi kelompok 1 dulu sampai kelompok 12, karena dulu masih 12 kelompok, itu semua kita kenal. Itu saya masih di ketua kelompok. Semua kita kenal dan kita ibadah dulu itu di rumah. Jadi misalnya kelompok 4 ini di sini tuh, Bung Roni punya lokasi. Kelompok 4 mengundang pemuda-pemuda lain, itu ibadahnya di rumah. Jadi kelompok 4 tentukan rumah siapa itu yang akan ibadah gabungan. Nah itu menarik. Karena kalau dari kita itu mungkin tidak tahu, belum ada sekarang Google Map. Ya? Jadi misalnya 2 atau 3 hari sebelumnya itu sudah ada survei, seksi Quranian survei di mana tempat itu, di mana tempat ibadah nanti gabungan. Nah di situ menarik. Ketika kita mau ibadah, datang ibadah itu kita cari mikro, taksi namanya dulu kan. Kita kumpul satu tempat, nanti mikro itu yang antar kita di tempat itu. Nah itu salah satu yang dulu yang sangat mengesankan. Seksi Quranian itu bisa jalan jauh untuk antar undangan itu, tapi tidak merasa capek dan tidak rasa terbeban karena merupakan satu panggilan. Nah di era sekarang sangat jauh berbeda. Misalnya kumpul-kumpul teman-teman itu, kalau kumpul-kumpul saya tidak lihat yang tidak pegang HP. Iya, betul. Kalau dulu kan agak bagus, kita diskusi agak bagus karena tidak ada yang sibuk HP, sibuk sendiri. Kalau dulu kita diskusi bagus, jadi tersampaikan semua pesan-pesan itu. Nah, sekarang itu dengan kemajuan teknologi ini sebenarnya harus kita gunakan untuk hal-hal positif. Kreativitasnya pemuda sekarang kan sudah sangat luar biasa, termasuk salah satunya ini. Bisa menyampaikan hal-hal positif ke banyak orang, bukan hanya khusus pemuda GPST Immanuel Palu, tapi semua pemuda-pemuda lain di luar gereja Kristen Sulawesi Tengah. Nah, hal-hal yang positif ini yang kita harus dukung. Misalnya tadi menyampaikan penyampaian untuk ibadah gabungan bisa dikemas sedemikian rupa yang bagus, pembicaranya ini hari ini. Di situ bisa dibikin video hidup, disampaikan bahwa ini orang akan tertarik. Tapi kalau cuma sekedar tulisan begitu saja disampaikan mungkin tidak. Ini anak-anak sekarang, adik-adik sekarang itu harus digunakan bagaimana ini kita sampaikan, ini tersampaikan sampai di jiwa, di dalam, bukan hanya di mata saja, selesai itu sudah hadir. Nah itu menghadirkan mereka ini di zaman saya lakukan perkunjungan ke orang-orang tua. Jadi misalnya Bung Roni, saya mau kunjungi karena ada pemuda di sini yang tidak aktif. Saya cari siapa temannya ini yang akrab. Temannya dia ini yang akrab. Nah itu yang kita akan bawa, kita presentasikan misalnya ke orang tuanya bahwa ini tidak pernah hadir. Kami ingin di sana ada kita siapkan ini alat musik dan sebagainya. Nah kalau dulu kita kan masih ada teater. Banyak kegiatan. Aktivitas pewarta Injil alam bebas akuilah. Kelompok 4 dulu mentor-mentornya itu.
terus ada Via Dolorosa, Sagar Seni, Paduan Suara. ya Paduan Suara Pemuda loh. banyak. Saya 8 tahun di Paduan Suara. Nah, jadi orang ada tempat, jadi Ada wadah. kita presentasi, Iya. kita presentasi ke orang tuanya, kita ada ini dan sebagainya. Nah, yang mungkin tidak ditahu anaknya. Nah, di situ mulai kita. Tapi selesai presentasi itu kita lakukan lagi follow up namanya. Kita datangi lagi kalau seandainya dia belum hadir. Kita datangi lagi. Nah, pola itu yang kita lakukan terus menerus sampai follow up CD itu kita lakukan. Saya ingat dulu ketika 94 CD saya dicari oleh ketua-ketua KPJ dan pengurus lainnya. Sudah dikasih form mau masuk di mana? Saya pilih Paduan Suara. Ya. Karena saya suara 3 tuh. Oh ya. Paduan Suara ya. Iya. Padahal beda, solmisasi bukan langsung menyanyi begitu ya. Jadi saya pikir saya masuk di sini saja dulu. Iya. Nah, Jadi ada pilihan begitu. ada pilihan. Nah, kita sekarang waktu saya kerjakan itu saya follow up kembali sampai CD itu saya lakukan follow up itu. Dengan bisa dengan kayak sekarang ini kan dengan digitalisasi ini kita bisa sampaikan di situ. Program-program apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Di sini apa pemuda untuk kreativitasnya pemuda. Mungkin ya PR di zaman sekarang itu ya itu dia bangun lagi kelompok kegiatan-kegiatan itu. Iya. Bangun lagi itu karena mereka juga pikir saya ke situ. Saya punya tempat misalnya di teater. Ya. Nah, harus ada. Kalau tidak ada dia pikir tempat lain. Karena banyak pemuda-pemuda kita yang di gereja lain. Ya. Karena saya masuk di Persekutuan Doa Denominasi Gereja, jadi saya tahu itu siapa yang ke tempat A, ke tempat B. Iya. Saya tahu. Di zaman saya banyak menarik beberapa teman untuk kembali. Ya. Kita belajar di tempat sana, Ya. tapi kita bangun Ya. gereja kita. Setuju, saya setuju itu. Nah, tadi Dedi sempat mengungkapkan soal CD. Ya. Nah, ini persoalan sebenarnya dari dulu di zaman saya, Dedi dan teman-teman, mungkin sampai di zaman sekarang ini. CD di GKST itu, saya pernah menulis itu di media sosial. Jadi GKST Manuel itu jadi tempat transit pemuda. Jadi orang cuma mengambil gelar sudah selesai di Ya. CD, Benar. masuklah ke GKST. Karena itu kan modalnya nanti mau menikah harus di CD dong. Ya. Nah, dalam perjalanannya itu di awal-awal itu banyak yang bergabung, maksud mendaftar dan segala macam. Tapi begitu selesai CD, mereka lebih memilih bertumbuh melayani di jemaat pemuda lainnya. Ya, betul. Nah, ini persoalan. Nah, sampai sekarang saya kira juga mungkin masih itu. Di zaman Dedi ada nggak seperti ini zaman ini? Ya, angkatan saya itu mungkin cuma 5 orang yang bertahan dari 62 orang. Itu kenapa deh? Terus sampai sekarang saya lagi bertanya-tanya terus itu. Ini apa masalahnya? Kurang menarik kah kita di GKST Emmanuel ini atau ada yang salah yang perlu diperbaiki? Ya, itu sudah jadi evaluasi yang saya maksudkan tadi. Dari tata cara gaya kita. Kan sudah kita melakukan perubahan tapi tidak frontal. Karena juga nanti kalau kita frontal, orang-orang tua kita pasti protes ini. Makanya kita rubah pelan-pelan. Sudah banyak yang saya wawancarai. Ya. Saya diskusi dengan mereka-mereka. Iya. Dan mereka-mereka ini sudah petinggi-petinggi di tempat lain. Iya. Oh. Boleh katakan petinggi-petinggi ini ya, Iya. paling kurang WL di tempat Iya, lain. di tempat lain. Ya. Jadi 62 orang yang saya maksud di angkatan CD saya itu ada 2 orang memang yang sukses di tempat lain. Ya WL tadi. Sangat menarik juga dia di sana. Saya pikir bertumbuh. Saya pernah kunjungi satu orang tua yang mantan sekretaris Komisi Pemuda Jemaat. Saya coba diskusi dengan dia karena anaknya saya sudah lihat di tempat lain. Ya. Jadi saya cerita, saya tanya apa masalah. Terus jawaban orang tuanya seperti ini. Saya sungguh kaget karena dia itu mantan sekretaris Komisi Pemuda Jemaat. Ya. Dia bilang, ya yang penting dia pergi gereja. Iya. Tidak penting dia di mana. Jadi saya pikir beda dengan kita ini. Kalau saya belajar di luar dari gereja-gereja lain, Iya. terus apa yang bagus di sana saya kembali bawa. Bawa ke sini untuk Tapi mereka perubahan. tidak ya, CD saja terus keluar. Nah, memang mereka katakan itu tidak menarik. Ya. Itu saja monoton.
apa namanya, mereka tidak saling kenal di dalam, tidak ada keakraban, tidak ada ya, karena mungkin kita cuma berkumpul, Ya. bukan bersekutu. Yang mereka mau ini kan bersekutu, Ya. bukan hanya berkumpul, kan cuma kumpul-kumpul saja, perkumpulan, Ya. bukan persekutuan. Ya. Nah, mereka mau itu yang seperti itu, yang betul-betul feel-nya itu dapat. Ketika mereka beribadah itu memang betul-betul beribadah. Nah, mereka katanya ya, mungkin dulu kan ya di tempat lain itu waktu itu masih ber-AC sudah. Nah. Kita coba juga kita bagaimana kita ber-AC. Oh? Ya. Karena dia mungkin keringatan. Oh? Ya. Nah, kalau dia nyanyi terus mungkin basah kakinya. Kalau di tempat AC kan agak nyaman sedikit. Ya. Nah, itu mungkin yang salah satu yang jadi alasan mereka ya. Ya. Karena kita tidak tahu ke hatinya bagaimana. Mungkin juga pemuda-pemudanya tidak menarik. Mungkin juga. Mungkin saja. Mungkin ya tidak menarik, sehingga mereka cari yang menarik. Siapa tahu bisa merubah nasib di sana. Ya. Kita Atau programnya juga kurang menarik, bisa jadi ya. Ya, program-program itu penting. Makanya kenapa saya katakan tadi, yang apa yang mereka ingini kita wadahi. Misalnya dia mau menulis. Kalau saya di zaman saya dulu ada pelatihan jurnalistik, ada latihan dasar kepemimpinan, ada latihan dasar kepemimpinan lanjutan. Ya. Banyak hal yang kita pelajari. Akhirnya kita banyak tahu. Nah, teman-teman sekarang kan agak minim. Ya. Yang dikejar untuk ibadah. Nah, bahkan saya berhasil juga kemarin dengan teman-teman itu membuat ibadah 2 kali bahkan. Bukan hanya gabungan di tiap bulan itu, bahkan kita ada bikin lagi ibadah dalam tiap bulan itu ada 1 kali lagi, berarti 2 kali ibadah dalam tiap bulan untuk gabungan. Jadi memang ini juga seperti dia dibilang tadi, ya, harusnya orang tua juga ya, peran orang tua juga. Ya. Ya, jangan seperti tadi ada yang dicontohkan Dedi, biar saja anak saya sama juga bergereja juga. Iya, memang betul sama bergereja. Tapi kan kita mau mengembangkan atau sebagai kader GKST ini untuk memajukan GKST ini ya harusnya kita yang ini yang mensupport anak kita, begitu kan? Nah, saya sepakat itu. Kalaupun nanti ada yang menonton kemudian agak tersiksa dengan keterangan Dedi hari ini, ya kita boleh diskusi lebih lanjut di offline lah gitu. Oke, ini menarik kalau kita diskusi sama Dedi ini. Kalau waktu yang disiapkan hanya segini ya tidak cukup lah menurut saya. Tapi next time kita akan undang lagi Dedi untuk di tema-tema lainnya. Ya. Karena biar bagaimana GKST itu punya banyak kader seperti Dedi yang perlu kita ajak berdiskusi, banyak pengalaman yang perlu kita petik begitu. Nah, saya ingin di akhir perbincangan singkat kita ini, Ded, sebagai mantan ketua KPJ, saya sebut saja KPJ terus ini bukan PPJ karena itu di zaman itu KPJ. Apa yang Dedi mau sampaikan khususnya ke teman-teman pemuda di era milenial sekarang ini yang istilahnya mestinya lebih gesit begitu, lebih gencar. Nah, teknologi semakin mendukung teman-teman ini. Betul. Dalam pelayanan kepada Tuhan berarti pelayanan itu kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita harus tetap semangat. Berarti bukan berarti kita sampingkan kemanusiaannya, tapi kita sungguh-sungguh bersekutu bersama-sama itu modal utama. Kesepahaman. Jadi setiap keputusan di musyawarah kerja harus dipertanggungjawabkan bersama-sama. Tidak dia tunjuk A, ini yang salah karena dia yang programkan. Dia tidak tunjuk B, ini yang salah karena dia yang programkan, maksa program. Musyawarah kerja itu adalah tempat kita berdiskusi, berdialog, sampaikan sebagaimana keras. Kalau memang argumen itu kuat dan benar yang harus kita lakukan, kita harus betul-betul kita bela itu. Kita perjuangkan supaya pendapat itu didengar, walaupun mungkin kita cuma 1 orang. Karena setelah itu adalah keputusan bersama, keputusan PPJ Immanuel Palu, bukan keputusan 1-2 orang. Walaupun mungkin ide itu keluar dari 1-2 orang. Nah, kalau sudah seperti itu, makanya mereka sudah bersepakat untuk kita lakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan ini.
Dan kalau sudah semuanya itu sepakat, maka tidak akan ada yang merasa dia kerja sendiri. Betul. Atau dia cuman ya programnya saja saya yang kerjakan, saya bantu, atau saya yang disuruh-suruh. Akhirnya tidak bersungut-sungut kan? Iya. Karena kalau produk itu dikerja sama-sama. Iya. Atau cuman saya terus, Jo. Karena begitu. Aneh yaku, apa istilahnya? Aneh banyak yaku. Jadi ini pemuda-pemuda harus paham benar di organisasi ini yang punya anggaran dasar anggaran rumah tangga yang luar biasa ini, harusnya kita bersepakat bersama-sama untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan ini, tidak hanya mengerjakan hanya kelompok ini, tapi kita bersama-sama. Kalau kita kerjakan bersama-sama, kreativitas semua teman-teman itu dipadukan bersama-sama, maka saya pikir pemuda GKST ini akan seperti lagu kita, ayo bergerak maju, kita akan maju. Nah, kalau pertanyaan ayo bergerak maju, majunya itu kita sudah di mana? Ya. Padahal lagu kita itu ayo bergerak maju. Bukan jalan di tempat. Iya, bukan jalan tempat. Kita harusnya sudah maju dan luar biasa. Tidak lagi mengatakan, aduh, mereka sana sudah kejar kita sudah jauh, mereka punya pencapaian, kita baru di sini. Ya, harusnya kita bersama-sama berkolaborasi juga dengan jemaat-jemaat lain, GKST lain. Tidak menuding mereka itu lawan. Karena ketika kayak HPP ini sudah makin dekat, Ya. teman-teman lain dijadikan lawan. Saingan begitu ya? Tidak boleh. Harusnya kita itu bersama-sama karena dalam pelayanan. Maka kerja-kerja sosial, bakti sosial, kepemimpinan dan keronian itu diperkuat lebih banyak. Mungkin dia bisa di 60%, 40% itu gamers dan sebagainya. Oke, nggak ada masalah. Baik. Wow. Terima kasih, Det. Sama-sama. Ini perbincangan sangat berbobot menurut saya, daging semua istilahnya. Siap. Oke, teman sahabat Kristiani dan teman podcast Pemuda Kelompok 10 GKST Manado Palu. Demikian perbincangan kita dengan Freddy Labania, atau kami dulu akrab memanggil Dedi. Saya kira akan ada banyak menarik kalau waktunya lebih banyak, tapi kita agendakan lagi nanti. Siap. Baik, saya kira cukup ya. Saya Aroni Sandi pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terima kasih Dedi sudah hadir di podcast ini. Kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya dengan narasumber lainnya. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Shalom. Shalom.